Hari ini saya ingin berbicara mengenai teologi ilmiah. Apa yang saya maksudkan dengan teologi ilmiah? Kalau kita bicara tentang teologi, berarti biasanya setelah sederhana dikatakan adalah pengetahuan tentang Tuhan atau ilmu tentang Tuhan. Artinya bagaimana seseorang ingin mempelajari tentang Tuhan atau Allah atau pencipta karya daripada sang pencipta itu. Dan itu adalah teologi. Dan kemudian, kalau kita bicara teologi dengan berangkat pada bahwa pengetahuan tentang Allah itu diberikan kepada manusia atau dinyatakan kepada manusia dan kemudian dicatat di dalam kitab suci, maka berarti kita menjadikan kitab atau kitab itu sumber daripada berteologi. Artinya adalah ketika kita ingin merumuskan ataupun ingin menjelaskan tentang Allah, maka kita mendapatkan data-datanya dari pernyataan atau dari kitab suci. Dan data-data dari kitab suci itu kita susun, dan kemudian secara sistematis, secara logis, maka didapatlah yang namanya pengetahuan tentang Allah yang didasarkan oleh Alkitab atau didasarkan penyataan tentang diri Allah itu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu ilmiah? Yang dimaksud ilmiah tentunya adalah sebuah usaha bagaimana kita mengetahui sebuah pengetahuan atau sains dengan langkah-langkah ilmiah. Artinya kita mulai membuat rumusan masalah, kemudian variabel akan menjadi yang akan menjadi dasar untuk kita teliti, dan kemudian kita juga membuat sebuah instrumen penelitian untuk mendapatkan data-data, kemudian kita juga menjelaskan prosedurnya pengumpulan data dan analisis data, dan kemudian berdasarkan data-data yang kita susun secara sistematis tersebut, kita membuat sebuah kesimpulan. Itu berarti adalah langkah-langkah sebuah usaha untuk membuat ataupun metode yang ilmiah. Kita sebutnya adalah metode yang ilmiah atau pendekatan ilmiah atau langkah-langkah untuk merumuskan sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau sains yang ilmiah. Nah, kembali kepada teologi ilmiah. Yang saya maksudkan dengan teologi ilmiah artinya adalah bahwa di dalam kita berteologi, membangun data-data di dalam Alkitab, kita harus menggunakan metode ilmiah. Maka sebenarnya kalau kita mau berteologi, kita juga mesti berangkat dari persoalan-persoalan yang ada dari masyarakat, maka kita kemudian mencari jawabnya dari Alkitab. Dan dari Alkitab itulah, sebagai penyataan Allah, kita mengumpulkan data-data. Dari data-data itu kemudian kita merumuskan. Nah, itulah pengetahuan ataupun pengetahuan tentang Allah atau teologi. Maka dengan demikian, berarti kalau dikatakan teologi itu ilmiah, maka bukti-bukti itu mesti ada keselarasannya, mesti ada sistematisasinya, kelogisannya. Itulah yang disebut dengan teologi ilmiah. Jadi sebuah teologi ilmiah itu tidak seperti ilmu, seperti orang yang mengatakan, oh saya mendapatkan suara Tuhan, Tuhan berbicara begitu, begini kepada saya. Ya, boleh-boleh saja Tuhan berbicara begitu kepada Anda. Kemudian bagaimana Tuhan berbicara kepada orang lain? Apakah ada kesamaannya? Kemudian ditanya lagi, apakah buktinya bahwa itu yang berbicara adalah Tuhan? Oh, pengalaman saya begini. Pengalaman Anda berapa lama mendengarkan suara Tuhan? Dan kemudian bagaimana Anda bisa merumuskan sebuah pengetahuan tentang Tuhan dari suara tentang Tuhan tanpa mengujinya kembali? Nah, itu saya seringkali melihat ada banyak orang mengatakan demikian. Saya mendengar suara Tuhan. Boleh-boleh saja dia mengatakan mendengar suara Tuhan. Tapi apa dasar ujiannya bahwa itu suara Tuhan? Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Seperti misalnya saja ada seorang yang mengatakan, oh vaksin itu adalah antikris. Nah, kemudian yang berbicara itu adalah seorang dari daerah yang tidak apa-apa, kemudian dijelaskan lagi antikris itu adalah PBB katanya. Dari mana seorang yang dari daerah itu punya pengetahuan itu? Kan harusnya dia juga melihat antara pengetahuan teologi yang dasarnya Alkitab dan kemudian sains atau pengetahuan yang tentunya adalah berdasarkan data-data. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Kalau kita bicara teologi, maka harusnya data-data itu dari penyataan tentang Allah. Kalau orang yang percaya bahwa
pengetahuan tentang Allah itu didapatkan dari Allah sendiri yang menyatakan dirinya dan kemudian dicatat dengan Alkitab. Tapi kalau orang mengatakan bisa pengetahuan tentang Allah ini dibuat dengan penyataan umum, data-data dan penyataan umum, boleh-boleh saja. Kemudian coba data-data dikumpulkan, kemudian direlasikan, ya, gimana? Apakah ada sebuah keputusan logis atau rumusan logis, sistematis logis untuk mendapatkan sebuah pengetahuan? Nah, itulah ada sebenarnya pendekatan ilmiah, metode ilmiah. Jadi kalau orang menggunakan dasarnya saya mendengar suara Tuhan, gitu. Kemudian dia katakan itu benar dari Tuhan, ini bukan ilmiah. Mungkin kalau dalam bahasa teman-teman ya ilmu begitu. Dari mana itu nggak tahu, pokoknya dia dengar suara Tuhan, dan kemudian itu suara Tuhan. Bagaimana dia menjamin itu suara Tuhan? Dia nggak peduli. Nah ini kan tidak ilmiah namanya. Ada banyak teologi-teologi demikian yang tidak ilmiah dan akhirnya membingungkan. Kebenarannya bagaimana? Tidak bisa dibuktikan karena dia tidak mau membuktikan dan dia pikir keyakinannya benar dan itu pasti semua orang harus terima. Ini kan menjadi persoalan, seakan-akan dia tanpa salah, seakan-akan dia bisa begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia tidak punya jarak antara dirinya dengan Tuhan sendiri, dengan Allah sendiri. Nah itulah saya katakan pentingnya kita mempelajari teologi ilmiah supaya apapun rumusan teologi yang kita dengar, kita hasilkan, kita perlu uji. Jangan kita terima saja segala rumusan itu. Bagaimana mungkin kita bisa terima saja? Karena rumusan-rumusan itu kan harus disusun dengan baik, datanya jelas, rumusannya logis, ya, sistematis. Barulah kita bisa menerimanya. Tetapi dan rumusan-rumusan itu kan datanya terbatas. Berarti kita mesti mendengar yang lain lagi sampai terus kita belajar. Jadi belajar mengetahui tentang Allah, merumuskan tentang Allah itu harus belajar bersama-sama. Jangan merasa dirinya tahu seluruhnya tentang Allah, nggak bisa. Nah, itulah yang saya katakan, belajarlah membangun teologi yang ilmiah. Sehingga kemudian kita bisa saling belajar dan juga mempertanggungjawabkan rumusan yang kita hasilkan tersebut. Saya berharap hari ini sekilas mengenai teologi ilmiah dapat dipahami dan nanti saya akan membahas lebih lanjut lagi mengenai apa sih dengan teologi ilmiah, bagaimana mengerjakan sebuah teologi ilmiah. Terima kasih.